Halo Sobat Timnas Indonesia, apa kabar? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat-sehat semua. Ya, kali ini kita akan bicara tentang Timnas Indonesia. Bro Ipung, Yap, gimana Bro Ipung? Ada kabar apa nih tentang Timnas Indonesia? biasalah yang masih dengan seputar naturalisasi. Oke, Karena isu naturalisasi ini masih belum selesai juga karena proses-proses yang menyangkut legalitas itu lagi dalam proses katanya sih saya dengar begitu. ya katanya yang dua ya sudah di Kumham ya Iya, prosesnya. betul. Sudah sampai di Kumham, tinggal persetujuan aja dari Kumhamnya. Oke, Betul. nah satu lagi yang kiper dari Yang Italia. Emil ya. Ini kasus agak menarik nih si Emil nih. Dulu Eh, Emil kan memang Emil Audero Mulyadi ini kan memang bapaknya orang Bima, orang ini ya, Nusa Tenggara Barat. mhm, Ibunya orang Itali, mhm, kemudian mereka pindah ke Itali, masuk akademi sepak bola di Itali di sana ya. mhm. Kemudian karena bakatnya juga cukup baik, Emil Audero sempat dilirik menjadi anggota timnas Itali under 16 atau under 19 gitu loh. Oh, Ya, jadi apalagi dia juga sempat direkrut oleh Juventus sebagai hmm, pelapis, ya sebagai pelapis Gianluigi Buffon waktu itu. hmm, hmm. Gianluigi Buffon dan dia juga sempat menjadi pelapis dari Donnarumma kan. Saya dengar sih seperti itu ya. Hmm. Artinya memang kalau melihat dari aspek teknis rasa-rasanya Emil Audero ini masuk ke dalam jajaran top lah kiper di Italia. Cuma sayangnya begitu dia dipinjamkan ke Sampdoria, Mhm. karena dia jam apa Bermain. jam bermainnya juga terhitung sedikit di Juventus, akhirnya dipinjamkan ke Sampdoria. Hmm. Nah, di Sampdoria sendiri dia langsung menjadi kiper utama ya, Bro. Dan memang Oh, di situ oh. di situ pun juga terlihat Audero sendiri kelihatan memang pantas lah disejajarkan 10 boleh dibilang 10 kiper terbaik di Italia saat itu. Oke. Tuh. Jadi kansnya sebenarnya untuk menjadi anggota Mm-mm. timnasnya Itali jauh lebih besar dong sebenarnya. Sebetulnya cukup cukup besar. Cuma masalahnya kemudian eh, di timnas Italia muncul juga kiper-kiper yang seangkatan dengan dia yang kemudian Hmm. muncul belakangan. Oh. Tapi eh, eh, akhirnya sepertinya memberi sinyal Mhm. bahwa Audero akan lebih sulit menghadapi persaingan dengan kiper-kiper lainnya. Apalagi untuk posisi kiper nomor satu Itali udah pasti Donnarumma ya. Yang Hmm. sekarang bermain di PSG itu Mhm. belum tergeser sampai sekarang. Nah, itu juga yang kemudian bisa saja merubah nih, Hmm. merubah ekspektasi ya, ekspektasi Iya, iya, si, iya, iya. si Emil. Dia kan berharap sekali bisa bermain di Piala Dunia ya, Bro. Iya, Karena betul. itu impian dari semua pemain sepak bola. Cuma masalahnya kalau melihat hitung-hitungan peluang, mungkin dia juga sudah mulai menghitung ulang ya, Bro. Gitu. Artinya Kalau dia tetap persaingan di kalau Italia juga sudah berat gitu ya. Tapi kalau ke berat. Indonesia, Piala Dunianya kan nggak sampai seperti di Italia dong. Ya, begini. Sebetulnya di Eropa juga kan kans persaingan juga cukup tinggi ya. Ya, Artinya beberapa kali Italia juga kan pernah tidak hadir di Piala Dunia gitu loh. ya, ya, ya. Artinya Belanda pun pernah juga tidak hadir di Piala Dunia. Inggris juga pernah. Itu karena pada saat kualifikasi Piala Dunia mereka tidak prestasinya di bawah lah ya Ya, di kalah lah zona ya grup ibaratnya. gitu. Kalah Akhirnya mereka bersaing. Mm. tidak masuk dalam Piala Dunia. Nah, kalau dia berhitung di Indonesia, apalagi Indonesia juga sekarang ini lagi gencar melakukan naturalisasi pemain-pemain Eropa Mhm, yang memang punya keterikatan dengan Indonesia. mhm. Jadi kans itu tetap ada kalau saya pikir ya, saya lihat bahwa persaingan di Asia juga bukan persaingan yang mudah gitu loh, Bro. Iya, Tapi tetap betul.
dimanapun sebetulnya di dunia ini ya, tingkat persaingan saat ini sudah sedemikian rata, nah, boleh dibilang begitu, bro. Ya, 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 ya. Target untuk Indonesia kan lolos saja dulu ke babak final Piala Asia. Iya nggak sih? Betul. Jadi memang saya juga pernah sempat membaca ada target-target yang ditetapkan oleh PSSI sendiri Hmm, untuk jangka ke depannya. hmm. Di mana salah satu target PSSI adalah tampil di Piala Dunia 2026. Ini sebuah target yang aduh. Ini dalam tanda kutip realistis tidak sih gitu loh. Itu sih yang menjadi pertanyaan saya. Karena apa namanya Malaysia sendiri mencanangkan baru di 2030 ya. Hmm. 2030 mereka mencanangkan harus tampil di Piala Dunia gitu loh. Sedangkan Indonesia tahu-tahu saya juga kaget ada ini ya, ada proyeksi untuk tampil di Piala Dunia di tahun 2026 gitu loh, Bro. Kayaknya sih kalau disebut mungkin sih Hmm. mungkin aja, Om. Iya, mungkin sih Ya, mungkin. mungkin aja. Hmm. Kan memang sepak bola nggak cuman ya ibaratnya kalau kata orang Malaysia kemarin kan masa sih nyari Hmm. 11 orang aja susah gitu ya. Apalagi naturalisasi kita juga banyak ya ibaratnya ya. Iya, iya, Harusnya iya. sih kalau dari sisi kemampuan sih kayaknya Indonesia bisa sih asal semua program yang menuju ke arah sana memang dilakukan dengan baik. Ya kan, Betul, seperti betul, misalnya betul. pemain Indonesia berlaga di luar negeri seperti Egy, Witan di Slovakia, di Eropa ya. Kemudian Iya, juga Arhan di Jepang kan atau Asnawi di Korea itu kan juga akan membuat kualitas atau kemampuannya kan meningkat sebenarnya. Makin banyak yang dimainkan di luar negeri tentu akan lebih bagus kan pengalamannya lebih bagus. Nah, betul, sementara Bro. kan yang Betul. naturalisasi ini kan semua pemain belakang nih rata-rata. Iya, Kalau misalnya kiper juga masuk, Emil masuk kan berarti itu belakangnya akan selain eh, biasa bermain di luar negeri, posturnya iya. juga kan bagus gitu. Postur Bagus, tubuhnya kan betul. tinggi-tinggi kan. Artinya kalau mau bersaing melawan Asia Barat, ya saya nggak nyawa Mhm. sih tahu yang nyebutnya Barat atau pokoknya yang daerah Timur Tengah situ, Itu Asia Barat, Bro. Asia Barat Mhm. ya, Mhm. itu kan orangnya tinggi-tinggi kan. Nah, kalau Betul, betul. dihadapkan dengan pemain-pemain back yang naturalisasi itu kan bagus juga, nggak jadi masalah sebenarnya. Ya. Ya Iya kan? memang salah satu cara yang paling memungkinkan di luar aspek pembinaan adalah denaturalisasi gitu Ya, loh, ya, Bro. ya. Tapi Dan memang iya, Bro, gimana? dan yang penting sebenarnya adalah liga atau pertandingan-pertandingan di usia dini itu diperbanyak. Karena Betul. kan bagaimanapun juga untuk misalkan untuk eh, bersaing di Piala Dunia kan harus dari mudanya udah jago duluan gitu. Iya, iya, betul. Jadi ini kan ada tren yang menarik ya dengan kepindahan Arhan, Egy, Witan, Asdawi. Itu kan rata-rata mereka memulai karir untuk memberanikan diri keluar itu Hmm, kan di usia yang muda gitu loh, Bro. ya benar. Mhm. Jadi mungkin dari situ juga mungkin juga timbul keberanian dari PSSI untuk mulai mencanangkan program 2026 Go to World Cup gitu loh. Hmm, Mhm. yang Karena penting yang karena penting kan lolos dulu kan ke iya. babak babak Saya sebetulnya penyisihan. memang menunggu yang Piala AFF ya. AFC, sorry. Ya, Bukan heeh. AFF, AFC. Karena AFF saya pikir sudahlah itu cuma level Asia Tenggara. Saya tidak melihat itu ya Hmm. sebagai batu loncatan, tapi saya melihat AFC-nya ini sebagai perjuangan yang paling bisa menjadi tolok ukur apakah Indonesia sudah mampu untuk bersaing di luar negeri gitu di kancah Ya, sepak bola dunia gitu loh, Bro. berarti yang bulan Juni ini ya, Ya, yang bulan Juni kalau ini nggak akan salah menjadi semacam patokan ya, kita bisa lanjut atau enggak gitu ya.
Iya, karena kualifikasi Piala Asia, Indonesia tergabung dengan Nepal, Kuwait dan kalau nggak salah Bahrain ya. Mhm, Dan itulah sebetulnya itu kan baru pada fase grup ya, mhm. belum fase Putaran grup. final. Jadi kita harapkan dengan di grup yang boleh dibilang cukup berat, Indonesia bisa tampil dengan baik. Ya syukur-syukur sebagai juara grup ya. Paling Hmm, tidak sebagai 5 terbaik runner up gitu loh ya, bro. supaya bisa lolos. Oke. Betul. Gitu bro. Oke, gimana para sobat Timnas? Setuju nggak dengan apa yang sudah disampaikan tadi? Atau ada pikiran-pikiran yang lain? Harusnya Timnas harus seperti apa nih? Bisa nggak sih di 2026 kita masuk ke Piala Dunia? Silakan Semangat bro. tuliskan di kolom komentar ya. Oke. Siap. Ya bro, Oke. thank you bro obrolannya bro. Kita sambung lagi nanti ya. Thank you ya. Oke. Yuk terima kasih.